Datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah kitab yang akan kembali mengajak kita untuk melihat perjalanan kehidupan Kristus, pelayanannya, pengajarannya, kematian, bahkan kebangkitannya. Hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Tanah Zebulon dan Naftali. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Yesus sampai ke tanah tersebut. Dan kita akan melihat siapa latar belakang dari kaum Zebulon dan Naftali ini. Sebelum kita masuk dan membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga Anda untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah pagi dan petang. Ingatkan keluarga Anda untuk dapat selalu bersyukur, bahkan dari setiap hal kecil yang Tuhan berikan. Ajak dari keluarga Anda untuk dapat selalu menceritakan pergumulan mereka, kehidupan mereka setiap harinya. Biarlah kita dapat selalu berdoa sungguh-sungguh, saling mendukung satu dengan yang lain. Hari ini kita akan membaca mengenai tanah Zebulon dan Naftali. Kalau kita membaca di dalam buku Matius 4 ayat 12, di sana diceritakan bagaimana pemanjaraan dari Yohanes Pembaptis. Dan dengan demikian, setelah Yohanes dipenjara, bisa dikatakan berakhirlah pelayanannya di umum, di depan umum maksudnya. Pada saat itu pelayanan Yesus secara resmi dimulai. Ayat ini tidak mengatakan mengapa ketika Yesus mendengar mengenai Yohanes, ia pun pergi ke Galilea, dan hanya itu yang dibuatnya. Anda bisa membacanya juga di dalam buku Lukas 4 ayat 14 dan juga di dalam Matius 4. Diceritakan bagaimana setelah Yohanes dipenjara, Yesus justru malah pergi ke Galilea. Barangkali ketika Yohanes sedang memberikan pekabaran, Yesus tidak ingin menonjol supaya tidak terjadi persaingan. Kata kerja bahasa Yunani dalam Matius 4 ayat 12 sering juga diterjemahkan dari kata berangkat. Jadi kata berangkat yang digunakan merupakan memiliki satu makna yang lain, yaitu adalah menarik diri. Jadi akar kata berangkat tersebut memiliki bukan hanya berangkat pergi, tapi juga menarik diri. Nah, kata menarik diri ini bisa dikatakan seperti Yesus sedang berusaha untuk menghindari masalah. Nah, selanjutnya kalau kita membaca dalam Matius 4 ayat 13-16, kita bisa melihat bagaimana Yesus dia tinggal di tanah Zebulon dan Naftali, seperti judul dari pembacaan kita hari ini, tanah Zebulon dan Naftali. Nah, kalau kita melihat di sana, kita akan bisa melihat apa sebenarnya yang dikatakan dalam ayat itu mengenai pelayanan Yesus. Mari kita baca. Kalau kita melihat dari urutan sejarahnya, Zebulon dan Naftali adalah dua anak dari Yakub, anak laki-laki Yakub. Anda bisa membacanya di dalam buku Kejadian 35 ayat 23-26. Dan keturunan mereka adalah dua dari suku-suku yang akhirnya menetap di wilayah utara yang indah. Jadi Zebulon dan Naftali ini adalah dua anak dari keturunan Yakub. Tapi kita baca tadi, sayangnya mereka berada di antara 10 suku yang lain, di mana 10 suku itu menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Bayangkan hal ini. Mereka tinggal di 10 suku yang menyangkal iman mereka. Di sini bukan berarti 10 suku itu sudah tidak lagi menyembah Tuhan. 10 suku yang lain itu masih menyembah Tuhan, tapi dalam praktek kehidupan mereka juga mereka menyangkal namanya. Kita baca. Mereka berpaling kepada perkara dunia. Jadi 10 suku ini gantinya menyembah Tuhan yang benar, mereka berpaling kepada perkara dunia. Jadi di satu sisi mereka membuat persembahan, mereka pergi ibadah, mereka memberikan korban penebusan dosa melalui domba yang disembelih. Tapi di balik itu mereka pun berpaling kepada keduniawian. Banyak dari nabi-nabi perjanjian lama yang mencela keberdosaan,
keduniawian, dan suku-suku yang ada di sebelah utara ini, yang akhirnya mereka diserbu oleh orang-orang Asyur dan kemudian mencerai-beraikan mereka ke seluruh dunia. Itulah mengapa bisa kita katakan orang Israel yang tinggal di Israel saat ini adalah bangsa campuran, karena mereka bukan datang dari keturunan keluarga mereka lagi, tapi mereka sudah bangsa yang sudah tercerai-berai ke seluruh dunia, berpencar, mengungsi ke berbagai tempat seluruh dunia. Yang masih tinggal pasti akan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana. Nah, sebelum kita lanjut untuk membaca melihat mengenai tanah Zebulon dan Naftali ini yang Yesus kunjungi itu, mari kita renungkan kembali sedikit tentang pengajaran pembacaan yang kita baca tadi. Jadi, bangsa suku ini, suku Zebulon dan Naftali ini, mereka terpengaruh oleh 10 suku yang lain yang ada di utara itu. Mereka ikut-ikutan dengan mereka, penuh dengan keduniawian, keberdosaan, dan lain-lain. Bahkan penyembahan berhala. Dan satu hal lagi yang perlu kita lihat di sini adalah mereka terpengaruh oleh yang banyak. Bukankah itu yang juga selalu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau ada satu anak yang baik, duduk di kelas yang mayoritasnya bandel, teman-temannya bandel semua, biasanya anak yang baik ini akan ikut-ikutan. Yang tadinya mungkin tidak pernah bicara kasar, tapi di saat mungkin dia berteman, berkawan dengan teman yang nakal, yang suka bicara kasar, dia akan mengikuti sahabatnya. Saat pulang, tiba-tiba sudah bicara yang aneh-aneh. Atau contoh yang lain adalah kalau kita menghendaki anak kita untuk tumbuh menjadi anak yang baik, yang rajin, yang suka menolong. Sementara kita sendiri kalau melihat sesuatu yang perlu dibantu, lebih sering kita diam. Sering mungkin kita berpikir, oh enggak kok, saya suka membantu, menolong orang lain. Tapi kalau hal yang besar kita suka bantu. Kalau yang kecil biasanya kita nggak peduli. Kalau kita ingin dan suka anak kita rajin, wah ada piring kotor, suka dia bantu. Kalau dia ngelihat ada sampah yang berserakan, dia akan ambil, pungut, dan bersihkan. Kalau kita ingin menjadi anak kita menjadi seperti itu, kita sebagai orang tua harusnya memberikan contoh. Tapi kalau kita berikan contoh yang sebaliknya, jangan harap anak kita akan lakukan seperti itu. Kecil kemungkinannya. Kalau kita memberikan contoh, kalau kita bermalas-malasan, kita tidak suka menolong, kita tidak suka bicara yang baik, selalu bicara yang negatif, anak kita akan ikut kepadanya. Seperti kedua suku ini, Zebulon dan Naftali ini. Mereka tinggal di suku yang lebih banyak melakukan hal-hal yang penuh dengan dosa, keduniawian, penyembahan berhala. Akhirnya mereka pun ikut. Itulah mengapa di dalam buku Nubuat diceritakan juga penting bagi setiap rumah tangga yang baru untuk merenungkan, mendoakan, dan memikirkan tempat di mana mereka akan tinggal. Tempat di mana kita akan tinggal akan mempengaruhi keluarga kita, anak-anak kita, sifat-sifat dan karakter mereka nantinya. Selanjutnya kita baca. Setelah mereka tumbuh, mereka bercampur, mereka penuh dengan keduniawian, walaupun para nabi di dalam perjanjian lama selalu ingatkan mereka. Bayangkan bangsa Israel yang tidak pernah kalah perang sebelumnya. Mereka hanya kalah perang oleh karena mereka tidak menurut. Mereka tidak menurut bukannya akhirnya kalau karena kalian tidak menurut, Tuhan akhirnya membiarkan mereka kalah. Bukan. Karena mereka tidak menurut, itu artinya mereka menolak Tuhan. Mereka pun telah menolak perlindungan Tuhan. Jadi jangan sampai kita pikir karena mereka tidak menurut makanya Tuhan kasih kalah. Bukan. Karena mereka tidak menurut, perlindungan Tuhan harus terangkat karena mereka menolak perlindungan Tuhan juga. Makanya mereka kalah perang. Mereka kalah perang juga pada bangsa Asyur. Dikalahkan, mereka banyak yang berlarian ke berbagai tempat dan telah terjadi percampuran. Selanjutnya,
Oleh karena itu, kita bisa melihat di sini. Di dalam Perjanjian Lama, tempat di mana Yesus berada yang dia pergi situ, Galilea, sudah menjadi tempat yang penuh dengan penduduk campuran. Galilea adalah tempat yang kelam dan mengkhawatirkan. Bisa kita katakan itu seperti tempat yang terkenal banyak orang jahatnya, banyak orang yang buruknya. Nazaret juga. Nah, di sini juga dikatakan salah seorang nabi dari Galilea yang paling terkenal adalah Yunus. Tentu Anda pernah mendengar tentang Yunus, yang seharusnya dapat mengatakan kepada kita sesuatu mengenai tingkat kesetiaan mereka. Yunus dari Galilea. Bayangkan, Yunus ini bukan cuma dari Galilea. Galileanya terkenal jahat, tapi dia ini nabi dari Galilea. Jadi bisa kita katakan, dari berbagai orang-orang yang jahat, inilah yang paling baik. Tapi kalau kita melihat tentang tingkat kesetiaan mereka, terutama tentang Yunus, apa yang bisa kita dapatkan? Ini nabi, tapi saat Tuhan minta dia untuk pergi ke Niniwe, dia menolak. Dia malah memilih untuk pergi ke tempat yang lain. Sahabatku, di sini kita bisa melihat bagaimana tingkat kesetiaan dari orang-orang yang ada di Zebulon, tanah Zebulon dan Naftali. Hancur, buruk sekali. Tapi mari kita baca. Apapun masalahnya di Galilea, ada suatu nubuatan yang indah dalam kitab Yesaya. Jadi, mengenai tanah Zebulon dan Naftali yang kita telah pelajari tadi, buruk. Bahkan nabinya, nabi dari Galilea itu yang paling hebat, yang paling baik aja, gak setia. Dan bukan hanya tidak setia, Yunus ini setelah dia membawa pekabaran, dia mengharapkan orang-orang Niniwe itu mati semuanya. Malah dia menjadi marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menghukum bangsa itu? Sebelum kita lanjut untuk melihat mengapa Yesus masih mau pergi ke sana, tempat yang jahat itu. Sebelum kita masuk, kita renungkan kembali kisah Yunus tadi. Bayangkan Yunus ini setelah dia pergi ke Niniwe membawa pekabaran, yang ada di dalam hatinya adalah, kapan Tuhan Engkau menjatuhkan hukuman kepada bangsa yang jahat itu? Dia duduk di atas bukit. Di atas bukit itu dia melihat kota Niniwe. Dia menunggu-nunggu kapan api turun dari langit menghanguskan kota itu. Sampai pada akhirnya dia menjadi kesal sendiri, karena dia merasa Tuhan mengampuni bangsa itu. Pelajaran berikutnya yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah, sering kita menilai seseorang, sesuatu, atau bahkan seperti Yunus yang menilai bangsa Niniwe. Kita menilai orang ini udah gak mungkin selamat, udah pasti mereka akan dibinasakan. Sering kita lebih cepat menilai, hingga pada akhirnya kita menjatuhkan penghakiman kepada orang lain. Penghakiman yang bukan milik kita. Artinya kita sedang mencuri, bukan? Penghakiman itu milik Tuhan. Penghakiman itu milik firman yang diketahui oleh orang tersebut, dan jika tidak dilakukan, firman itulah yang menjadi hakimnya. Kita sedang mengambil sesuatu yang bukan milik kita di saat kita menghakimi orang lain. Di saat kita melihat orang lain dengan pandangan yang negatif, kita sedang menghakimi mereka. Sahabatku, kita telah membaca tadi, itu sifat dari Yunus, yang berharap orang yang tidak benar dibinasakan langsung. Itu sifat yang dilakukan oleh para murid, yang mengatakan, "Guru, apakah kita tidak berdoa saja supaya api turun dari langit dan membinasakan mereka yang jahat itu?" Tetapi setelah murid-murid itu diubahkan, dalam pikiran mereka, mereka justru rindu agar orang yang berdosa itu bisa diselamatkan. Gantinya mereka dibinasakan. Itu pun adalah hati Bapa
Di saat dia melihat kita yang berdosa ini, dia rindu agar kita diselamatkan, bukannya dibinasakan. Bagaimana dengan Anda? Mungkin di lingkungan keluarga, sahabat, teman-teman kita, ada orang-orang yang tidak kita sukai. Ada orang-orang yang mungkin kita benci. Ada orang-orang yang mungkin kita ingin segera dibinasakan. Tetapi hati Tuhan adalah agar mereka bertobat. Bagaimana dengan hati kita? Itulah mengapa Yesus pergi ke tanah Zebulon dan Naftali ini. Di sini dikatakan, Yesus, dia pun menggenapi apa yang dikatakan dari nubuatan Yesaya. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Alasan Yesus pergi ke sana untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya. Bagaimana Yesus pergi ke tempat yang gelap itu, bangsa yang jahat itu, yang penuh dengan keduniawian itu, untuk menyelamatkan mereka. Dengan kata lain di sini, di mana kebutuhan itu besar, di mana masyarakat dianggap kasar, terbelakang, dan tidak tahu adat, Yesus datang dan tinggal dan melayani mereka. Bagaimanapun dia sendiri telah ditinggikan, kita melihat kerelaan Yesus yang mau merendahkan dirinya demi orang lain. Kita juga melihat di sini satu lagi contoh bagaimana inti perjanjian lama adalah pelayanan Yesus. Inti dari perjanjian lama, kitab perjanjian lama, adalah tentang Yesus dan pelayanannya. Dia yang rela mau datang ke tempat yang penuh dengan dosa, melayani mereka agar mereka dapat diubahkan. Pertanyaan bagi kita pada hari ini adalah, betapakah sering kita mendapatkan godaan untuk menganggap orang lain tidak layak? Betapa sering kita mendapat godaan untuk merasa bahwa diri kita lebih benar dari orang lain? Dan bagaimana caranya agar kita tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu? Karena pemikiran seperti itu adalah salah. Dengan kita berpikir bahwa ada orang yang lebih jahat dari kita, lebih buruk dari kita, itu artinya kita sedang mengatakan bahwa kita lebih benar, kita lebih baik dan lebih setia. Sebuah sikap yang seharusnya tidak kita miliki dalam kehidupan ini. Sahabatku, kita telah membaca mengenai tanah Zebulon dan Naftali, tanah Galilea yang Yesus sering kali pergi, yang Yesus sering kali layani. Kepada orang-orang berdosa tersebut, Yesus rindu agar mereka diselamatkan. Kita yang berdosa seperti ini pun Yesus rindu untuk selamatkan. Biar dalam pemikiran kita memiliki kerinduan yang sama, agar setiap orang bisa memiliki keselamatan dan diubahkan oleh Tuhan untuk memiliki karakter dan sifat yang baru. Ceritakan kepada keluarga Anda tentang bagaimana kondisi dari tanah Zebulon dan Naftali, dan bagaimana Yesus terus datang ke sana rindu untuk mengubahkan mereka. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.